Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah melipat gandakan nikmatnya kepada kita. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Untuk mengisi kajian atau tausiah pada malam yang keempat ini, saya akan coba menguraikan sedikit berkaitan dengan Ramadan, sedekah, dan corona. Muslimin yang berbahagia, hari ini kita sudah merasakan bagaimana dampak dari adanya pandemi corona atau COVID-19 yang melanda kehidupan kita di muka bumi ini. Sungguh luar biasa korban berjatuhan. Sungguh kehidupan kita diporak-porandakan hari ini, sehingga kita tidak bisa lagi leluasa untuk pergi kemana saja. Tetapi kita mesti berada di rumah, melakukan pengawasan terhadap kehidupan kita, melakukan social distancing atau physical distancing, menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini secara global sungguh luar biasa dampak orang yang terkonfirmasi positif corona. Di Indonesia saja hari ini disampaikan lebih kurang 880-an orang yang sudah terkonfirmasi positif. Di Provinsi Riau khususnya kita ada 39 orang yang terkonfirmasi. Dan di Pekanbaru ada 19 orang yang terkonfirmasi. 8 orang sudah dinyatakan sehat, 8 orang masih dirawat, kemudian ada 3 orang yang meninggal dunia. Muslimin yang berbahagia, bukan hanya dampak seperti itu saja yang diakibatkan oleh adanya pandemi corona ini, tetapi dampak-dampak ekonomi yang kita rasakan hari ini sungguh luar biasa. Banyak masyarakat yang tidak bisa lagi mencari penghidupan untuk keluarganya, sehingga mereka hanya mengharapkan uluran-uluran tangan, bantuan-bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan di kota kita saja umpamanya, dari pendataan yang dimintakan melalui RT oleh Pemkot Pekanbaru, ada lebih kurang 132.000 orang yang ingin mendapatkan bansos dari wali kota Pekanbaru. Tapi sayangnya kaum muslimin yang berbahagia, pemerintah Kota Pekanbaru hanya bisa menyiapkan 15.625 paket bantuan sembako yang akan dibagikan kepada orang-orang yang terdampak secara ekonomi dari wabah COVID-19 ini. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga banyak masyarakat, banyak RT RW yang menolak bansos ini karena sulitnya untuk membagi di lapangan. Inilah kondisi kita hari ini kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita dipanggil oleh Allah dengan ucapan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu, kepada kamu untuk berpuasa. Kaum muslimin yang berbahagia, panggilan iman ini bukan panggilan yang kebetulan, tetapi memang panggilan yang betul-betul diharapkan hanya orang-orang berimanlah yang akan mampu untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan yang baik. Kaum muslimin yang berbahagia, adanya iman atau pendidikan Ramadan yang dilandasi dengan iman ini akan melahirkan suatu kecerdasan yang berbasis iman. Kecerdasan yang berbasis iman akan melahirkan kecerdasan spiritual.
kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan amal. Orang yang beriman tentu akan selalu beringat kepada Allah. Orang yang beriman akan selalu taat kepada Allah. Orang yang beriman akan selalu menjaga dirinya agar senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan. Inilah hasil pendidikan iman yang melahirkan kecerdasan spiritual. Sehingga orang beriman akan senantiasa berada pada nilai-nilai yang bersifat transendental ilahiyah. Sehingga orang yang beriman akan memiliki pikiran, akan memiliki kemauan, akan memiliki gerakan dalam rangka senantiasa diliputi dengan nilai-nilai transendental ilahiyah ini. Inilah yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual. Yang kedua, iman akan melahirkan bagaimana kita untuk senantiasa peduli dengan orang lain, menghargai orang lain, memiliki empati dengan orang lain. Sehingga dengan sifat menghargai, empati, peduli, ini akan melahirkan kecerdasan emosi. Maka hasil pendidikan iman selama Ramadan ini akan membuat kita untuk memiliki kecerdasan emosional kita. Ketiga, orang beriman akan senantiasa mau menafkahkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan senantiasa memberikan yang terbaik dari hartanya itu untuk diinfakkan, disedekahkan. Muslimin yang berbahagia, maka kemauan atau mental yang selalu ingin berbagi, mental yang selalu ingin bekerja sama, membuat orang bisa merasakan kehadiran kita. Inilah yang disebut dengan kecerdasan sosial, bahwa kita punya mental untuk berbagi, bukan punya mental untuk meminta, tetapi senantiasa memiliki kemampuan mental untuk membagi dalam hidup, peduli dengan orang lain, senantiasa berbuat baik, bekerja sama dengan orang lain. Ini adalah kecerdasan sosial. Kemudian tentu yang keempat adalah kecerdasan amal, di mana iman disandingkan dengan amal soleh itu lebih kurang 65 kali disandingkan oleh Allah. Maka orang yang beriman akan senantiasa mengedepankan amal-amal soleh dalam kehidupan ini. Maka orang yang punya kecerdasan amal, motonya dalam hidup adalah bagaimana senantiasa mengabur manfaat dan mengubur kemudaratan. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian karena kita berada di bulan Ramadan dan memiliki kecerdasan yang berbasis iman, tentu kita akan senantiasa ingin dan mau untuk mensedekahkan sebahagian dari harta kita untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjanjikan kepada kita dalam surat Al-Hadid ayat 18, Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Ini janji Allah kepada kita kaum muslimin yang berbahagia, bahwa Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang mau bersedekah dalam hidup. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat lagi hadis-hadis Rasulullah, bagaimana Rasul dalam menjalankan kehidupannya ketika Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisu al-Qur'an. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi ketika datangnya bulan Ramadan. Saat Rasulullah bertemu dengan Jibril, Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana mengisi Ramadan ini dengan kedermawanan yang luar biasa. Maka tentu karena Rasul sebagai tauladan kita, maka kita sebagai orang-orang yang beriman, umatnya Rasulullah SAW
akan senantiasa mau meniru, mencontoh bagaimana perilaku Rasulullah, kedermawanannya dalam hidup dan kehidupan, terutama ketika dalam bulan Ramadan ini. Dan kemudian kaum muslimin yang berbahagia, dalam hadis yang lain dikatakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Bagaimana seseorang yang mampu dan mau untuk berbagi makanan perbukaan, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, tanpa sedikit mengurangi pahala orang yang berbuka itu. Maka kaum muslimin yang berbahagia, momennya bagi kita ketika berada pada bulan Ramadan ini dan pandemi COVID-19 melanda kita, maka mari kita perhatikan tetangga kita, perhatikan warga-warga kita di sekeliling kita. Mari kita berbagi, mari kita bersedekah, mari kita ulurkan tangan kita, bantuan kita, berapapun yang bisa kita berikan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kemanusiaan, karena kita memiliki kecerdasan yang berbasis dengan iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita dalam jalan ini dan mengistiqomahkan kita untuk senantiasa mau berbagi dalam hidup dan kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.